Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 22 September 2020 bertemu kembali dengan saya Senandung dari mana? Senandung yang bisa menghantarkan nada dan bisa juga menghantarkan keheningan. Sore tadi di televisi dan di medsos kita disuguhi berita permintaan penundaan pilkada. Ada permintaan dari NU, ada permintaan dari Muhammadiyah, ada permintaan dari Komnas HAM dan lembaga-lembaga civil society yang lainnya. Dan yang menarik adalah permintaan atau pernyataan dari Rocky Gerung. Rocky mengatakan bahwasannya dengan tidak mundurnya pilkada, ini ada kepentingan politik. Karena banyak anak para pejabat yang tidak akan jadi kepala daerah kalau pilkada ditunda. Itu satu menurut Rocky. Yang kedua, adanya koalisi Gerindra dan PDIP yang menyiapkan kepala daerah untuk 2024 akan tertunda juga. Yang ketiga menurut Rocky adalah ruginya cukong, sirnanya atau hilangnya uang cukong, dan ada izin-izin cukong yang tertunda karena kepala daerah jagoannya tidak memenangkan kepala daerah karena pilkada ditunda. Ini menurut Rocky, kenapa pilkada ini tidak ditunda. Tapi pemerintah menyatakan bahwasanya untuk saat ini pilkada tidak akan ditunda. Persoalan buat kita adalah mengapa pilkada ini harus ditunda, menyelamatkan nyawa masyarakat. Itu persoalan yang utama. Secara pribadi saya setuju kalau untuk menyelamatkan nyawa masyarakat pilkada ini ditunda. Tapi harus dilihat juga ada apa di balik semua ini. Kalaulah pilkada ini ditunda karena kita masih dalam keadaan COVID, sampai kapan kita akan menunda pilkada ini? Adakah target waktu? Karena sampai sekarang kita belum menemukan vaksin dari COVID-19 ini. Dan untuk menemukan vaksin itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Di samping itu, kalau pilkada ini ditunda sampai tahun 2024 belum ditemukan vaksin COVID, berarti setelah pilkada ini ditunda mulai 2021, kita akan mempunyai PLT, pelaksana tugas kepala daerah, 270 kepala daerah. Dari 270 itu 9 adalah kepala daerah provinsi. Artinya sisanya adalah kabupaten dan kota. Artinya kalau semua kepala daerah PLT itu akan sulit. Karena kepala daerah yang PLT yang bukan definitif tidak bisa mengambil keputusan strategis. Harus ada izin dari Depdagri. Kalaulah bupati PLT, maka PLT-nya itu harus di-drop dari provinsi dan persetujuan Depdagri. Dan kalau itu untuk gubernur, itu harus di-drop dari Depdagri. Artinya, semua kepala daerah yang tertunda ini adalah PLT ini di bawah naungan dan perintah Depdagri. Nah, ini yang buat kita akan timbul masalah. Inilah yang terbantahkan dari pernyataan Rocky. Kalau PLT semua 270 ini PLT, maka cukong tidak rugi. Karena otomatis PLT ini adalah juga orang-orang cukong juga. Karena dia di bawah Depdagri. Dan koalisi PDIP dan Gerindra untuk 2024, kalau ini ditunda sampai 2024, itu akan memudahkan.
Karena semuanya di bawah Depdagri. Jadi, maksud saya harus dipikirkan, kalaupun ini harus ditunda, sampai kapan? Karena kita belum tahu COVID ini berhentinya, vaksin ini ditemukannya sampai kapan. Itu satu. Dan kedua, kalau pilkada ini ditunda, tahun 2021, banyak kepala daerah yang mantan kepala daerah yang ikut pemilihan kembali, yang kena kasus korupsi, pada tahun 2021, itu habis hak politiknya, hak 5 tahun politiknya yang dicabut oleh hakim habis. Mereka bisa masuk kembali. Jadi banyak para kepala-kepala daerah yang dulu kena kasus korupsi bisa mencalonkan diri kembali. Nah, saya tidak tahu apakah ini murni permintaan pilkada ini ditunda adalah permintaan masyarakat. Jadi ini persoalannya yang harus kita pikirkan. Buat saya, nyawa rakyat adalah nomor satu. Kalaupun mau ditunda, harus dijelaskan sampai kapan ini penundaan. Kalau sampai 2024, maka kita, para oposisi dan masyarakat, akan tergencet dengan kondisi itu. Nah, tapi kalaupun ini dilanjutkan, buat saya adalah bagaimana caranya menyelamatkan nyawa masyarakat di pilkada, kalau pilkada dilaksanakan sekarang. KPU harus mengeluarkan PKPU. Dan saya yakin kemarin KPU mengatakan bahwasanya tidak ada lagi kampanye di lapangan, tidak ada lagi konser musik. Debat kandidat harus dilakukan di virtual. Jadi pengikut calon kepala daerah hanya bisa menyaksikan lewat Android, tidak ada di dalam gedung. Jadi semua yang berurusan dengan pengumpulan orang ditiadakan. Pada waktu hari H pemilihan diatur jadwalnya. Rata-rata di TPS ada sekitar 200 sampai 300 peserta pemilih. Tinggal diatur dari jam sekian sampai jam sekian 50 orang dijadwalkan. Misalnya dari jam 7 sampai jam 9 umumkan dari RT ini, dari jam 9 sampai jam 11 RT ini, terus 50 orang. Jadi dia jangan numpuk. Nah, di dalam pencoblosan boleh, artinya waktu kotak suara, waktu menerima surat suara, boleh dibawa oleh petugas, kita hanya menconteng atau menusuk. Kalau dia diconteng, kita bawa spidol dari rumah. Kalau dia tusuk, kita bawa paku dari rumah, kita tusuk di situ, atau kita conteng di bilik. Tapi yang memegang surat suara adalah petugas. Atau kita pakai sarung tangan. Kalau tidak punya sarung tangan plastik, kita pakai kresek. Jadi itu bisa diakali, bisa dikondisikan. Kalau alasannya untuk penyelamatan nyawa rakyat. Jadi maksud saya, ada baiknya pihak oposisi, pihak civil society, berdialoglah kepada pemerintah. Janganlah kita saling ngotot, janganlah saling berdebat. Yang berdebat ini bukan di ruangan, tapi berdebat semuanya mencari panggung di publik. Berhentilah memainkan politik di publik. Kalau memang kita ingin menyelamatkan nyawa rakyat, ajak, minta waktu kepada Presiden, minta waktu kepada KPU, dialog, kemukakan kita. Jangan gunakan publik. Jadi berhentilah saling mencari panggung politik. Baik itu pemerintah, baik itu oposisi. Demikianlah Senandung dari Mana. Terima kasih. Tolong di-subscribe dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.